Halo Sobat Sore, sekarang kita ada di Universitas Padjadjaran di Fakultas Pertanian. Kalau misalkan di video sebelumnya kita udah sneak peek nih, proses produksi dan juga instalasi. Sekarang kita mau nunjukin hasil kerja kita. Dan di sini kita bersama tim kita, ada Faiz, selaku project manager yang handle project di Unpad ini. Betul ya? Nah, coba Is, tolong sebutin dong di project ini kita ada apa aja? Ngerjain apa aja? Oke, jadi ini tuh di project Fakultas Pertanian, tepatnya di gedung dekanatnya. Kita di sini sebenarnya untuk desain sendiri kita udah cukup banyak sih nge-provide-nya. Cuman untuk proses produksinya kita bertahap. Nah, untuk di tahap pertama ini kita ada renovasi di ruang sidang dan juga 2 ruang toilet. Seperti itu. Jadi ini tahap pertama nih. Ya, Tadi betul. Ini tahap ada pertama. ruang sidang dan toilet. Masing-masing pria dan wanita. Oke, ada 2 toilet dan juga 1 ruang sidang. Nih, yang ada di background kita merupakan ruang sidang yang tadi Faiz sebutin. Nah, coba dong boleh dijelasin nggak dulu waktu awal konsultasi sama pihak Unpadnya kayak gimana gitu, akhirnya jadi kayak gini. Untuk proyek Unpad sendiri, tepatnya di Fakultas Pertanian ini, kita fokusnya ke branding sih. Jadi sebenarnya kan di Unpad sendiri tuh banyak banget ya fakultasnya. Nah, mereka dari user, mereka tuh menitip gimana caranya suasana ruangnya itu jadi baru banget, beda banget dari sebelumnya. Karena mengingat sebelumnya ini existingnya ini cukup old school lah gitu. Jadi kelihatannya tradisional banget. Ya, project-project pemerintahan pada standarnya lah seperti apa gitu ya. Nah, terus mereka pengen request gimana caranya brandnya kuat banget nih, Fakultas Pertanian banget gitu. Jadi akhirnya di sini kita brainstorming sama pihak terkait dari dosen dan juga dari wakil dekan. Nah, akhirnya muncullah hasilnya seperti ini. Jadi nanti tuh di sini tuh kita cukup banyak sih filosofinya gitu, dari permainan warnanya yang mengambil identitas dari Fakultas Pertanian, kemudian warna-warna materialnya yang mengambil dari unsur-unsur alam, dan juga kita ada ya sedikit-sedikit aksen lah dari permainan rotan, kemudian nanti juga ada pencahayaannya juga dari elemen-elemen bentuknya gitu. Jadi semua elemen tersebut kita olah dan jadi satu kesatuan yang membentuk identitas Fakultas Pertanian. Iya sih, bisa kelihatan banget lah ya. Dari warna-warnanya sesederhana mungkin kalau orang awam kelihatan nih warnanya ada yang earth tone ya, sama betul. Juga natural hijau ya. Boleh dong kita keliling-keliling sedikit dari project-projectnya. Kita kemana dulu nih? Mungkin ke meja sidangnya dulu ya. Ini jadi sebenarnya sih bisa dibilang bukan ruang sidang aja ya. Jadi ini tuh ruang meeting juga lah gitu. Iya, kelihatan ya nih. Ya, jadi ini tuh untuk mahasiswa S1, ruang sidang, kemudian untuk meeting-meeting dosen juga, dan juga kenapa akhirnya desainnya seunik ini, dibuat seunik ini karena dari pihak fakultas sendiri nyampein kalau di sini tuh banyak tamu internasional. Jadi mereka pengen tamu-tamu internasional tuh pas masuk ke sini ngerasa wah gitu. Makanya ini kita ngedesainnya ya bukan dari meja aja, bukan furniturnya aja, tapi sampai ke lantainya, dindingnya, plafonnya gitu. Jadi ini benar-benar semuanya sama Saraya ini di-provide gitu. Padu banget ya. Ya, betul. Nah, untuk meja sendiri ini tuh kita waktu itu layoutingnya dimaksimalkan ternyata cuma dapat untuk 16 orang. Jadi ini ya ukuran standar meja meeting lah, atau meja kerja tinggi 75, lebar 60. Cuman ini kita buat bentuknya jadi oval ya, supaya dapat yaitu tadi 16 orang. Terus kita mainin bentuk bentuk-bentuk organis, warna natural dari batu, terus dari kayu. Ini kan warna-warna alam nih. Ya kita ambilnya dari HPL juga gitu. Jadi ini semuanya finishing HPL nih. Tapi kita pilih-pilih warnanya supaya cocok gitu. Nah, tadi balik lagi kenapa bentuknya ada lingkaran-lingkaran. Jadi ini tuh lingkaran tuh kan salah satu bentuk organis. Bentuk organis tuh salah satu juga hal yang banyak kita temuin di pertanian. Contohnya sawah deh. Sawah mainin terasering kan, ada tuh bentuk lengkung-lengkung, belok-belok. Nah, kita aplikasiin ke elemen organis di interior ini. Kan kalau misalkan nyiku-nyiku mah mirip modern bangunan kali ya. Modern ya. Kota-kota. Kalau ini dibikin karena organis, tadi brandingnya natural ya. Iya, maksudnya betul. Jadi organis, jadi melengkung juga. Sabi banget. Tapi kalau misalkan dari bahan nih, ini pakai bahan apa aja nih kalau? Kalau ini sih semuanya udah ya kualitas paling tinggi lah. Ini multiplex, terus HPL-nya HPL Taco. Ini tuh 193 DP, ini 109 AA takonya gitu. Terus kalau fitur-fitur sih ini tuh sebenarnya tengahnya nanti ke depannya nih bakal ada tanaman nih, mau pakai anggrek gitu. Jadi makanya kita kasih alas lah di tengahnya gitu. Terus ya fitur-fitur seperti stop kontak kayak gitu ya udah standarnya pasti lah ya. Ya pasti gitu. Jadi kan kalau misalkan meja produktif, meja meeting khususnya ini ada kelistrikan juga nih. Kalau misalkan ini apa ini ya jalurnya ya. Nanti betul, di bagian bawahnya itu ada
kelistrikannya. Ya. Terus tadi aku juga ada tertarik nih sama yang ini nanti kedepannya juga bisa difungsikan untuk tanaman hidup ya? Iya betul, Keren tanaman banget. hidup. Jadi sebenarnya ini tuh untuk desain awalnya sih nggak sedangkal ini ya, ini lebih dalam lagi. Di bawahnya tuh ada stainless steel. Jadi kalau nanti diisi tanaman hidup, dia nggak akan lembab nih tempat ini. Tapi kalau misalnya dari pihak Unpadnya atau user sendiri ngerasa, duh kayaknya terlalu ribet deh untuk pakai yang asli-asli gitu kan, ya udah simpan aja di atasnya di sini. Makanya kita fasilitasin gitu. Nah tadi kalau misalkan fitur-fitur lainnya dari desain ini ada apa lagi nih yang... Mungkin ini ya, kita ngerespon sisi ergonomisnya nih. Apa Jadi tuh? di kaki itu kita buatnya nggak lurus nih. Biasanya kaki meja lurus aja kan. Oh ini ya? Nah ini kita lakuin. Ini tuh salah satu respon dari kebiasaan kita nih. Kalau biasanya kita kalau jalan kaki kepentok tuh. Kelingking. Nah, iya kayak gitu kan. Apalagi ini kan orangnya banyak nih yang pakai. Jadi ya kita nggak akan tahu lah gitu. Ntar aktivitasnya bakal kayak gimana. Cuman ini seenggaknya kita kasih respon gitu di dalam bentuk desain untuk menghindari hal tersebut. Yang menarik banget nih buat Sobat Sare semua. Ini jadi salah satu inspirasi juga. Kalau misalkan punya meja, pengen lebih safety dari segi ergonomis dan keamanannya, bisa dibikin cok kayak gitu juga. Nah itu tadi Sobat Sare tips untuk mengakali kalau misalkan Sobat Sare semua punya mungkin meja kali ya, terus item-item lain juga mungkin bisa diakali gitu ya. Terus next ada apa lagi nih, Is? Ini kita ke belakang kali ya ini. Oke. Nah jadi ini tuh mungkin bisa disebut backdrop, storage display juga, terus aksen juga sih gitu. Jadi kalau kita lihat ruangan ini tuh kan layoutnya dia persegi panjang, kiri kanannya sebenarnya udah masif sih, nggak bisa diapa-apain sebenarnya. Yang kirinya ke area luar banyak jendela, yang kanannya sekat-sekat gitu kan, ini aluminium gitu untuk ke area koridor. Jadi yang bisa kita olah secara desain tuh yang bisa dimaksimalin gitu ya, area depan sama belakang gitu. Nah untuk area belakang sendiri kan ini mungkin kalau secara fungsi nggak akan banyak banget gitu. Cuman ini setelah kita coba ngobrol gitu sama usernya, kebutuhannya apa aja dan biasanya ada apa aja gitu di ruang meeting. Nah biasanya kalau sebelumnya sih ini tuh ada foto-foto apa ya biasanya ya, kayak mantan dekan dekan beberapa rektor juga mungkin ya, yang kayak gitu kan biasanya. Nah cuman ini salah satu gagasan yang bagus juga gitu, dari karena pada umumnya dan kebanyakan kantor-kantor mungkin atau instansi pakai sistem kayak gitu untuk manjangnya. Nah yang di sini tuh pengen beda. Nah, mereka pengen masang, oh iya manjangnya cuma plakat-plakat aja deh gitu. Terus jadi kan ya udah kalau plakat-plakat kan kita sediain ambalan-ambalan aja nih untuk display. Terus untuk meja yang bawahnya ini kita fasilitasin untuk kalau nanti ada fungsi mereka tuh kayak tamu-tamu kan suguhin makanan. Disimpan lah di sini gitu. Nah terus untuk storage sih ya nyimpan aja lah barang sidang gitu nanti. Nah cuman ini yang kita buat unik, pertama permainan materialnya nih kita kasih aksen pakai rotan. Ya nyaman ya. Nyaman rotan. Ini bukan rotan asli, rotan kita sebutnya sih webbing, sintetis gitu ya. Jadi udah fabrikasi gitu. Nah terus kalau secara warna ya tadi sih sama natural. Cuman ini mungkin yang bedanya ada sisi warna yang tegas ya di warna hitam gitu. Jadi ini sih bisa dibilang istirahat mata kali ya. Iya. Wood grain, ada blok hitam gitu ya. Iya. Terus kan rotan juga, ya ini warna bawaan rotan kan ya emang semudah ini gitu. Jadi buat aksen juga gitu. Buat kontras ya. Ya terus kalau bentuk balik lagi sih lengkungan kiri kanan, terus ini meja ini. Jadi benar-benar konsisten nih dengan tema desainnya juga. Terus berarti fungsinya selain storage jadi meja juga, khususnya kalau ada tamu tadi buat meja bar ya. Iya. Terus display plakat mungkin tadi plakat. Bisa jadi foto juga di display di sini juga kan? Ya gimana user lah ya. Iya gimana user. Tapi juga dilengkapi nih karena ini kan buat ngedisplay otomatis butuh penerangan biar lebih ter-highlight kali ya. Iya betul, ter-highlight. Nih, cakep banget nih. Di setiap part ambalan dan raknya tuh ada lampu-lampu LED ya? Iya, LED. Sip. Terus ini sih mungkin mention kiri kanannya ya. Kalau kiri kanan ini ada cermin. Cermin selain nambah kesan luas, aksen juga gitu. Kan ini iya kalau kita pikir gitu, ruang sebesar ini masa sih nggak ada cermin gitu ya? Ya biar bisa ada aksen lah. Mungkin udah meeting capek berapa jam gitu kan, butuh apa gitu touch up atau mungkin bisa ada cermin. Nah terus sebelah-sebelahnya lagi ini kita kasih backdrop finishing HPL. Nah ini tuh kita kenapa sih dibagi dua gini, terus ini ukurannya sebenarnya kalau dilihat detail nggak sama. Oh nggak simetris nih? Iya. Kenapa tuh? Antara ini ya cermin sama si backdropnya. Mungkin ini bisa kita lihat ya yang sebelah sini. Nah jadi untuk yang ini tuh ada akses ke ruang sebelah. Hidden door ya? Iya ini tuh ruang dekan, ruang sebelah tuh.
Tapi ini kita buat 2 lapis. Ada pintu lagi. Kenapa sih kayak gini? Kayak kalau ini kan emang kita buat kamuflase ya. Iya, kamuflase. Kalau kamuflase gini kan harus sistem push on atau enggak dorong ke dalam. Otomatis nggak ada handle. Iya. Cuman kan kalau kayak gini nggak ada keamanan. Iya. Maksudnya Privasi juga, privasi keamanan. buat ke ruang sebelah. Makanya ini ada pintu lagi. Ini bisa dikunci. Kalau yang ini enggak gitu. Ini trik-trik aja lah gitu ya. Menarik banget nih. Sobat Sare juga. Ini mungkin area publik atau mungkin di rumah juga bisa kali ya, bisa bikin di rumah. pintu-pintu kamuflase kayak gini. Termasuk juga pernah ada nih di sosial media kita juga yang nanya, nih Sare bisa bikin pintu kamuflase nggak? Ini contohnya, cakep banget ya. Dan ini juga nggak monoton. Kalau misalkan tadi ini finishnya dengan HPL motif batu ya, di sini wood grain. Jadi berasa dikulitin. Jadi kayak dalamnya, ini kulitnya, dalamnya kayak gini. Jadi bener-bener wah sih ini. Skinnya beda gitu. Cakep banget. Ini satu motif ya? Iya, satu motif. Dan sistem push on juga. Sip, next ada apa lagi nih, Is? Sofa nih. Sofa. Ya, mungkin tadi kalau nanti kita mungkin ke toilet gitu ya. Toilet juga ada tuh warna hijau-hijau. Terus kok di sini juga ada sih warna hijau-hijau gitu. Nah, ini tuh ya identitasnya nih warna hijau tuh. Jadi di Unpad tuh banyak fakultas, mereka punya warna-warna identitas. Nah, untuk fakultas pertanian itu warnanya hijau tua sebenarnya. Cuman ini kita cari warna yang lebih eye-catching mungkin dengan motif tersebut. Jadi ini mungkin tonnya jadi agak toska gitu hijaunya. Nah, untuk sofa sendiri sebenarnya bisa dibilang bukan sofa juga sih. Kenapa? Karena ya ukurannya bukan ukuran standar sofa ini tuh. Ini tuh ukuran standar bench. Jadi dudukan ini tuh cuman sekitar 40 cm. Terus ini sandarannya juga tipis yang ini tuh. Tapi ini kita kasih bantalannya paten. Jadi ini tuh ngesiasatin ergonomis juga gitu. Ini kan nanti fungsinya ruang sidang, ruang rapat. Harapannya, ekspektasinya dari user tuh ini tuh bisa muat sampai 30 lebih orang. Jadi mungkin 16 orang duduk di meja meeting, sisanya di sofa gitu. Buat kayak yang nonton sidang atau mungkin peserta meetingnya lagi banyak gitu. Jadi gimana caranya supaya si bench ini tetap nyaman gitu. Jadi ini kalau dicoba nyendirnya juga tetap enak kok walaupun ukurannya tidak standar gitu. Cobain duduk yuk. Boleh. Nih, kalau misalkan tadi ya, nih karena ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan jumlah orang. Nih kalau kebayang nih, kalau misalkan semuanya meja kayak gini dan kursi aja itu boring lah ya. Iya, boring. Ini benar-benar jadi aksen dan mungkin nggak selamanya penuh juga kan. Jadi tetap yang intinya itu tadi 16 ya? Iya, 16 seater, terus sisanya ada sofa-sofa. Dengan masih aksen yang sama, melengkung. Melengkung di sini dan di ujung juga nih melengkung. Ini sama kayak warna hitam di antara wood grain tadi, warna hijau ini juga jadi ya kontras yang bisa dibilang istirahat mata lah. Jadi nggak capek ini ya udah bosen kayu semua gitu. Ini dan sekali lagi identitas. Ya di Unpad ini kan ada banyak fakultas tadi ya. Dan masing-masing punya warna dan ini warna identitasnya. Ada apa lagi nih? Ini kayak kita treatment juga deh. Iya betul. Jadi ini tuh waktu existingnya tuh sebenarnya yang kelihatan bukan cuma 5 jendela. Ini tuh ngejejer di kiri kanannya masih ada lagi gitu. Cuma kan sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh agak susah sih sebenarnya buat nge-treatment lagi si dinding yang ini tuh karena ya tadi ya udah ada fungsinya nih jendela gitu untuk sirkulasi udara, untuk cahaya masuk. Terus ini agak-agak nekat juga nih, ya udahlah kita treatment kiri kanan kita tutup, terus ini kita kasih bentuk-bentuk lagi. Jadi ada tujuannya. Yang pertama tadi untuk estetika, terus yang kedua fungsi. Jadi ini tuh ada roller blind di sini tuh. Nah, pengennya sih jadi biar ketutup nih, kan dia di atas ada kayak rollernya ya. Jadi kalau misalnya dibuka cuman kelihatan gordennya, kalau ditutup nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi benar-benar clean lah ya. Iya, jadi tampilannya clean. Terus kalau yang atas sih, jadi kan untuk yang atas tuh ventilasi. Kita nggak mau nutup ventilasi lah untuk sirkulasi udara alaminya gitu. Jadi yaudah kita treatment aja pakai bentuk-bentuk oval. Ngerespon meja juga sih, bentuk meja ya. Ini kalau dilihat berarti dibikin level ya, maksudnya di volumenya naik ya. Dimajuin lagi. Tadi fungsinya selain biar mungkin memudahkan untuk bikin bentuk-bentuk. Iya, betul. Terus juga untuk menyembunyikan si roller blind. Ini materialnya apa nih kalau betul? Ini tuh gypsum sih. Gypsum. Iya, gypsum. Di dalamnya jadi ada rangka hollow dibentuk, terus di finishing cat warna putih. Ya gitu, jadi Sobat Sare kalau misalkan struktur bangunannya udah ada, dan mungkin itu udah outdated kali ya. Iya. Mungkin agak bosen, kita juga bisa nih, tanpa harus merubah struktur bangunan, kita manipulasi, kita treatment dengan tadi ada bentukan yang maju ke depan sedikit gitu ya. Tapi jadinya cakep banget sih. Sip, next, apalagi nih yang di treatment?
ini ya, mungkin kita ke elemen lantai sama Boleh. plafon ya. Boleh. Nah, tadi ada lantai dan plafon. Ya, kalau Lantai gimana? lantai ini kita treatment aja pakai SPC ini tuh. Jadi untuk ngasih kesan warm pakai motifnya kayu. Nah, terus kalau plafon ini agak lumayan nih treatment konstruksinya. Oh, iya. Bayang Jadi sih. ini kita naikin sekitar 15 cm, terus tengahnya dikasih upcilling lagi, bentuk ngerespon bentuk mejanya. Jadi ini ukurannya sama gitu atas bawah. Nah, terus supaya nggak monoton, ya udah kita treatment lagi, kasih lagi variasi. Ini tuh kita custom pakai multiplex, terus di finishing HPL, garis-garis. Terus ini lampunya juga kita pakai lampu T5, ditutup akrilik, garis-garis juga kan. Iya, iya. Cuman kita susunnya nggak sejajar gitu, jadi dibuat zigzag gitu, Oke. biar nggak bosan aja Iya, sih. iya, Gitu. iya. Ini bagus banget, kisi-kisi. Jadi treatment plafon juga nggak gitu-gitu aja ya. Iya, iya. Bener-bener bisa highly customized. Contohnya kayak di atas ini, cakep banget sih. Dengan warna yang masih konsisten juga ya. Cuma ini wood grain-nya lebih gelap ya. Enggak sih sebenarnya, Oh, ini sama nih. mungkin karena nggak kesorot lampu aja ya. Oh, iya, Tapi ya betul. justru itu yang bikin Betul. nggak bosennya lah. Ya dengan konsep yang sama juga nih, melengkung dengan ukuran Iya. yang sama ya. Sip. Next, apa lagi nih? Nah ini Kayaknya sebelah area sini ya? depannya ya nih. Ini area depan. Kalau Ada apa area aja depan ini sebenarnya enggak. Kalau existingnya tuh fokusnya kan untuk area presentasi. Awalnya nggak ada TV awalnya, cuman pakai apa Layar namanya? aja ya? Iya, layar. Layar aja. Nah terus kalau instansi kan ada bendera-bendera mereka Oh. kan. Nah ini jadi kiri kanannya tuh untuk bendera Oke. gitu. Oh, jadi ini pilar-pilar Iya, bolong iya, ini tuh iya. untuk dua bendera ya? Ya, jadi ini tuh nggak ada fungsi sih, kalau bawahnya ini paten aja. Oke. Cuma nanti ini ada tiang, yang ini untuk bendera merah putih, Oh, yang oke. sebelah sana untuk bendera fakultas sama bendera universitas. Oh iya. Ini Nih, kita kasih sorot lampu aja gitu. dan ya menarik ya. Biasanya yang melengkung tuh atas, ini bawah. Ya, jadi kita switch gitu. Iya, Soalnya kalau kita pikir kalau udah naruh bendera kan bawahnya nggak ada fungsi apa-apa. Iya. Ya udah kita switch aja nih biar nggak kayak apa Masjid. Ya mungkin nggak kayak masjid. Terus yang nggak pasaran aja Iya, lah nggak gitu. pasaran, betul. Artnya gitu lengkungannya. Ya, ini jadi dudukan sih ya paten Iya, tadi iya, itu. paten gitu. Terus ini cuma blok-blok aja apa storage nih? Nah, Storage ini kamuflase ya. Oke. Oh iya. Dalamnya juga kita finishing ini itu pakai pakosit gitu, jadi sama luar dalam. Atas juga sama storage. Nah terus kalau ini ada fungsi untuk speaker. Oke. Jadi nanti tuh kalau misalnya dipakai ruang ini, sistemnya ya ini harus dibuka gitu, biar speakernya keluar. Oke. Cuman kalau nggak dipakai kan jadi rapih lagi, Iya, betul betul. nyembunyiin gitu. Ya, kalau nggak dipakai bisa disembunyiin biar rapi. Iya. Dan ini juga apa nih? Ada kisi-kisi gini ya? Ya, ini pakai kita kasih aksen kisi-kisi. Yang tengah ini paten sih, ini nggak ada pintu gitu. Oh, oke. Nah, atasnya, jadi kenapa sih kok bentuknya ini paten, terus ya kayak gini gitu lah. Nah, ini tuh untuk ngesiasatin ini nih. Jadi biar si TV-nya tuh masuk ke dalam. Oh ya, tertanam ya? Ya, jadi kelihatan- built-in ya? Ya, jadi built-in gitu kesannya. Terus kalau ya ini masih kayak garis, kisi-kisi, atas juga ada aksen garis. Ini untuk ngesiasatin biar semuanya tuh kelihatan apa ya, desainnya tuh satu kesatuan Oke. gitu. Jadi nggak kelihatan beda-beda. Nah itu tadi Sobat Sare juga jadi tips juga buat Sobat Sare semua. Kalau misalkan punya peralatan elektronik, pengen menyatu dengan rumah, dengan Iya. interior, itu bisa banget dengan dibikin frame kayak gini nih. Iya. Dibikin rumah kali ya. Iya, biasanya kan nongol ya. Iya. Ini juga mungkin kalau sekarang lagi kurang rapi ya, tapi ini tuh bisa disembunyiin gitu. Oke. Jadi biar lebih Clean ya? ya clean gitu. Terus ini untuk yang atas, ini tuh topi. Jadi kalau standarnya ruang meeting instansi itu harus ada foto presiden dan Oke. Garuda gitu. Oh iya iya. Jadi nanti ini tuh untuk memfasilitasi itu gitu. Oh. Bentuknya kita lengkungin juga gitu. Nah, cuman kenapa sih ini kelihatan lebih maju? Ya ini karena di sini ada layar untuk nyembunyiin. Lagi-lagi gitu. nyembunyiin Iya. ya. Maksudnya kan kalau misalkan part-part yang nggak kita pakai itu bisa jadi mengganggu ya, Iya, bisa iya. dibilang. Diakali ini dengan disembunyiin kayak gitu. Cakep banget. Mungkin ada lagi dari ruang ini? Kayaknya udah sih ya kalau secara konsep. Mungkin kalau ini sih nggak terlalu banyak ngedesainnya. Jadi ini kita Oh, refinish iya. lagi, diganti wallpapernya, jadi lebih warnanya lebih cocok lah gitu. Oh, oke. Biar tetap satu tema lah Ya, ya. tetap satu tema. Ya, itu Sobat Sare ruang pertama. Nanti kita bakal ada ke ruang yang kedua, ruang toilet cewek dan cowok ya. Ya, cewek dan cowok. Dan dengan tema yang masih konsisten juga. Ayo kita ke sana.